Sebuah langkah iman, karena hidup penuh perjuangan. Bersiap menggapai mimpi dari Tuhan. Bukan ingin dikuatkan, tapi menguatkan. Bukan ingin dilayani, tapi melayani. Are you ready? Step up. I come in the name of the mighty Lord. I come in the name of the mighty Lord. Wake up in the morning, I see the sun is shining. I hear your promise to me, and it keeps repeating. And when the world knocks me down, they say I'm not good enough. I have much enough, and I come in the name of the mighty Lord. Raise your hands, angkat tangannya seperti ini. Never be alone. Oh, oh, won't let Goliath stop my road. I will tell my giants that I come in the name of the mighty Lord. Hey, keren kan kita ya? You never doubt, you never stop. You make me stand up and walk. You know I'll follow your ways till the end of my day. You never doubt, you never stop. You make me stand up and walk. You know I follow you. Angkat tangannya seperti ini. Oh, oh, I will never be alone. Won't let Goliath stop my road. I will tell my giants that I come in the name of the mighty Lord. I come in the name of the mighty Lord. Yes, we are. I come in the name of the mighty Lord. I come in the name of the mighty Lord. Oh, oh. Lambaikan tangan kalian di atas seperti ini. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Yang sebelah kiri tangannya angkat yuk. I wanna see. Never let you go. I'll never let you go. I'll never let you go. Sekarang yang sebelah kanan, raise your hand. Never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. That's your promise. I'll never let you go. I'll never let you go. I'll never let you go. I come in the name of raise your hand. I will never be alone. Oh, won't let Goliath stop my road. I will tell my giants that I come in the name of mighty Lord. Oh, oh, I will never be alone. Won't let Goliath stop my road. I will tell my giants that sing, I come in the name of the mighty Lord. You'll never let, clap your hands in the air. I won't be alone. You'll never let me go. You'll never let me go, and I won't be alone. You'll never let me go. Sing haleluya, hey haleluya. Berikan soal terbaik buat Tuhan. Wow. Semua yang bisa tepuk tangan di atas kepalanya bersama-sama. Wow. Yesus. Katakan dengan hati, bunga Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni Yesus, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Hidup bahagia.
Mari semuanya tepuk tangan di atas kepalanya dan katakan, oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Oh, diserahkan seluruh. And jump, 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 jump. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Sing it. Oh haleluya.
everybody, come on. Okay, move it. Hey, let's dance together. Hey. Lebih dari pemenang. Jadi come on. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Ini kami Tuhan, dengan hati yang rindu Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Pagi hari ini Yesus, izinkan kami Tuhan merasakan hadirat-Mu saat ini juga. Oh, pulihkan hati kami untuk jadi seperti-Mu. You can close your eyes, free yourself. You can raise your high. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk hati kami Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu memenuhi, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini. Mari kita angkat tangan kita seperti ini. Yuk, raise your hands like this. Sing it out. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku, bentuk hati kami selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Biar serupa seperti-Mu Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yuk. Bentuklah
seperti ini. Angkat tangan kanan kalian. Tanyakan dengan lembut ya. Ubah hatiku, ikuti saja nyanyikan. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar kami jadi bejana-Mu Tuhan, ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati Yesus Tuhan. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hati kami, bentuk hatiku selalu. Biar ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan ubah hatiku. Angkat tangan kalian, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, biar semakin serupa, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati-Mu. Biar Kau penuhi kami Tuhan saat ini, jadikan kami bejana-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar semakin hari Kau bentuk kami Tuhan, ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan sucikanku, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, terima kasih Yesus. Sing praises unto Him. Haleluya. Kuduskan hati kami, sebab Kau layak ditinggikan. Haleluya. Ini kami Tuhan, pulihkan hati kami Yesus, sucikan hati kami,
murnikan Tuhan hari setiap hari. Berikan kami Tuhan selalu berkenan dalam hadirat-Mu. Dan pagi hari ini Yesus kami spesialkan datang Tuhan kepadamu untuk mendengar firman-Mu, untuk masuk dalam hadirat-Mu, mengenal pribadi-Mu Yesus. Biar satu persatu dari kami Bapa, sampaikan Tuhan isi hati-Mu masing-masing untuk kami Tuhan. Hidup kami berharga Tuhan. Terima kasih Bapa. We don't wanna waste our youth, you don't wanna waste our children Tuhan. Berikan masa kecil kami, Kau pakai dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan, fill us Lord, fill us. In the name of Jesus we pray, amen. Ku berani untuk bermimpi, menghadapi semua kondisi. Walaupun hari berganti, keadaan yang tak pasti, ku tetap jalani mimpi. Akulah si Cherry. Hai Cherry, kamu lagi apa? Oh ini Pak, aku lagi main-main sama kameraku. Wah, nanti waktu sudah besar, kamu mau jadi filmmaker ya, Jer? Ih, mau banget Pak. Aku mau jadi kayak John the Traveler juga. Kenapa, Cher? Soalnya dia keren, bisa ke banyak tempat sambil buat video. Nanti Jerry kalau sudah besar mau bikin film soal Indonesia. Wih, kerennya mimpi anak mama papa. Nanti besok liburan, jadi bikin video ya. Oke Pak. Udah stop record aja, Pak. Makan dulu yuk. Aduh, gimana ya cara stop recordnya? Oh, pencet yang ini. Oh iya, thank you ya, Jer. Hai semuanya, ini Mimin. Aku yang akan menemani kalian menyaksikan perjalanan si Jerry. Dan ya, ini dia, Jerry. Seorang anak yang bermimpi menjadi pembuat film, kini telah menjadi anak SMA. Dia dikirim orang tuanya untuk sekolah di kota besar. Mungkin Jerry berasal dari kota kecil, tapi sesungguhnya kemampuannya untuk membuat video sangat besar. Kamu pasti daftar? Daftar dong. Kamu daftar gak? Kan aku cuma bisa nyanyi. Oh iya lupa. Guys. Hai. Hai. Kalian mau kemana? Kalau aku sih mau pulang sih, Jer. Oh, iya. Harus daftar. Kalian lagi lihat apaan itu? Ini, Iya. ini tuh IG sekolah kita tuh baru ngepost poster. Oh, Acara tahunan sekolah kita. Creators Fest, lomba bikin video. Aku barusan daftar loh. oh bener. Creators Fest. Bener, Creators Fest. Iya, Jer. Itu lomba yang ditunggu-tunggu sama sekolah ini. Dan lomba ini bergengsi banget. Kamu pernah denger nggak? Creators Fest kan? Iya. Aku tahu. Kalian tahu nggak sih? Jadi aku masuk sekolah ini itu karena sebenarnya dari dulu itu aku pengen ikutan lomba ini. Ya udah, kalau gitu kamu ikut aja. Kan kamu juga jago buat video. Iya, Jer, ikut aja. Tapi emangnya kamu bisa buat video? Dulu sih di sekolah lamaku aku pernah jadi panitia bagian dokumentasi gitu ya, buat video bisa sih. Sekolahmu dulu kan di kota kecil. Ini kota besar, Jer. Videonya tuh harus bagus, angle-nya harus bagus, warnanya. Bentar. Jangan remehin Jerry kayak gitu dong. Emangnya aku ngeremehin? Iya. Maaf. Aku cuma tanya, Jer, jangan sakit hati ya. Sorry ya Jer, Selin emang gitu. Kalau ngomong nggak ada filternya. Mohon maaf. Iya, gak apa-apa kok. BTW nih, dengar-dengar jurinya itu John the Traveler. John the Traveler. John the Traveler yang YouTuber itu? Iya, Aku ngefans banget sama orang itu. Ya makanya itu, Jer. Kalau kamu mau ikut lomba ini, videonya harus bagus. Karena yang juri John the Traveler. Jangan, santai. Jangan Kan remehin aku kasih Jerry. tahu, karena aku fans satunya John the Traveler. Tapi jangan remehin Jerry kayak gitulah. Ya aku nggak ngeremehin sih, aku cuma bilangin aja. Maaf ya, Jer. Ya gak apa-apa kok, aku ngerti. Kan aku ini dari kota kecil ya. Jadi mungkin skill membuat videoku gak sama kayak Cheryl yang dari kota besar. Lagian
kok di kota besar ini kan lebih maju ya. Jadi ya harus belajar banyak sih memang. Tapi tenang aja Jer, kita kan sama-sama masih belajar. Aku juga bakal bantu kamu sebisaku, ikutan aja. Iya Jer, kalau nggak menang kau bisa foto sama John the Traveler. Oh iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku pikir lagi ya. Siapa tahu aku bisa ikut. Yaudah deh, kalau gitu kita cabut dulu aja yuk. Oke, bye Jer. Bye. Ya Jerry, kok jadi nggak pede sih? Ini pasti gara-gara Selin nih. Tapi dia kan cuman bercanda doang. Cuman kan pasti Jerry kepikiran tuh. Kalau kata Mimin sih, daftar aja lah Jer. Kapan lagi kamu bisa ketemu John the Traveler? Aduh Jer. Sesampainya Jerry di rumah, dia masih memikirkannya. Tetapi tiba-tiba... Akhirnya sampai rumah. Aduh capek banget hari ini. Aduh akhirnya. Pulang sekolah enaknya ngapain ya? Siapa ini yang telepon? Oh mama papa. Oke, aku angkat dulu. Belum ya? Udah Pak. Hai Jerry. Halo Jer. Hai Ma, Pa. Di sana jam berapa Jer? Mohon maaf nih Pak, kita kan masih satu provinsi. Jadi ya masih sama dong jamnya. Ya makanya Papa ini gimana sih? Iya maaf lupa. Jer, kamu kenapa? Kok mukanya kayak lesu gitu? Ya jadi gini mah, Pa. Mau Papa inget gak sih Creators Fest yang jadi pernah ceritain dulu itu? Iya, Mama inget. Nah jadi... Yang kamu selalu sebut itu kan? Yang kamu selalu cerita ke Papa. Makanya kau pengen pindah ke sekolah ini kan? Iya bener banget. Nah, Mau Papa inget gak sih Creators Fest itu? Nah tahun ini tuh jurinya tuh John the Traveler loh. Hah? Yang bener? Wah, John the Traveler? Wah, apa itu John the Traveler? Aduh Papa, gimana sih? John the Traveler itu idolanya Jerry yang videonya selalu ditonton sama Jerry di YouTube. Mama aja kan sering ngajak Papa nonton, masa lupa sih Pak? Oh iya yang waktu itu nonton bareng pas hari Minggu tuh ya? Yang kemarin barusan? Oh alah ya Papa ingat. Wah kamu pasti seneng dong Jer, bisa ikut lomba sekaligus dinilai sama YouTuber favorit kamu. Gimana ya Pak? Jadi sebenarnya Jerry itu kayak nggak pede gitu loh mau ikut lomba ini. Soalnya kalau lihat dari pemenang tahun-tahun sebelumnya, tuh karyanya pada bagus-bagus banget. Gimana kok nanti karya Jerry malu-maluin? Terus katanya lomba ini bergengsi banget, nanti kok malah nggak sebagus itu gimana dong? Jerry, gini, semua hal besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Gak ada orang yang tiba-tiba langsung jago. Lagian, ini kan sesuatu yang udah kamu ingin ikuti dari kecil, Jer. Masa kamu mau mengecewain dirimu sendiri? Kamu harus percaya diri. Benar, ya Jer, sayang loh. Justru ini itu adalah kesempatan untuk kamu bisa belajar dan mengasah talentamu. Hanya karena kamu belum melihat hasilnya, bukan berarti kamu nggak punya kekuatan loh di situ. Ketika kamu merasa lemah, doa aja ke Tuhan. Tuhan kan kasih kamu passion untuk jadi filmmaker. Pasti Tuhan akan memampukan kamu. Minta penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan biar kamu juga bisa melakukan ini dengan baik dan hasilnya bisa jadi berkat buat banyak orang. Iya benar juga sih. Ya udah thank you ya Ma, Pa. Nah gitu dong. Mama juga setuju banget sama Mama. Memang the best kok Mama ini. Papa bisa aja. Ya udah semangat ya Jer. Ingat selalu kontak-kontak Papa sama Mama ya kalau Om butuh cerita-cerita. Iya Ma, pasti. Ya udah Jerry istirahat dulu. Bye-bye. Bye-bye. Iya ya bener juga. Kayaknya aku harus berdoa deh. Yaudah deh aku berdoa dulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan beri kesempatan Jerry untuk ikut lomba Creators Fest tahun ini. Tuhan, tolong berikan Jerry kepercayaan diri dan kemampuan supaya Jerry bisa mengikuti Creators Fest ini dengan baik.
Sertai Tuhan setiap proses yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jerry sudah berdoa, haleluya, amin. Oke deh kalau gitu, besok di sekolah aku bakal daftar Creators Fest. Yes. Jer, kamu ini harusnya lebih percaya diri dan libatkan Tuhan terus. Kita semua tahu pasti Jerry bisa mengikuti Creator Fest dengan baik. Dan semoga Jerry menang ya guys. Coba deh yang support Jerry, mana tepuk tangannya? Wih, sekali lagi dong Mimin pengen dengar. Mana yang support Jerry tepuk tangannya? Hehehe, rame banget nih. Kayaknya semuanya support Jerry ya. Penasaran gak nih Jerry bakal ngapain aja berikutnya? Apakah dia bisa membuat videonya? Hei, mari kita saksikan di sesi-sesi berikutnya. Bye! Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan. Simple. Mungkin kalian berpikir, oh itu kan masih SMA, aku kan belum SMA. Tapi prinsip-prinsipnya, perasaannya, pikiran-pikirannya, somehow it relate with us. Kadang kita juga kerasa nggak pede, kerasa nggak bisa. Pernah nggak sih merasa nggak bisa, gak usah angkat tangan, ngangguk-ngangguk aja. Dipercaya sesuatu, diminta lakukan sesuatu, feel I'm not good enough. Aduh nanti kalau ngecewain gimana? Ngecewain papa mama, ngecewain teman-teman. Aduh belum lagi komentarnya si itu kok nggak mendukung ya. Kok si itu bilangnya gitu. Perasaan itu akan campur aduk kayak nano-nano gitu rasanya ya. Tapi ada kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita bisa jadikan fondasi. Apapun yang terjadi, mau orangnya dukung atau enggak, kita jadi percaya diri atau tidak, keadaannya apapun, firman Tuhan itu tetap sama. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Kita doa sekali lagi, angkat tangan sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami kumpul di tempat ini. Kami mau cari Tuhan dengan segenap hati. Karena kami tahu janji firman Tuhan, Engkau akan buat kami tetap naik dan bukan turun. Step up adalah janjimu untuk kehidupan kami. Kami akan punya kualitas kehidupan, kualitas iman yang terus naik dan bukan turun. Tuhan, kami juga mau naik level bersama dengan Tuhan. Bukan cuma naik kelas, tapi naik level bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami mau dengar firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti, bantu kami untuk tenang, bantu kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Bapak kasih tema sesi 1 ini adalah inner strength. Kekuatan yang dari dalam. Bukan tenaga dalam yang ada di film-film tiba-tiba boom, tiba-tiba name tag-nya atau ininya bisa terbang semua gitu atau bannernya bisa jatuh. Enggak lah ya, itu pasti kalau waktu orangnya begini ada yang jatoin gitu ya. Bukan tenaga dalam, tapi kekuatan batin. Kekuatan dari dalam hati ya. Karena kalau hati ini ndak kuat, kita ndak bisa hadapi kehidupan. Karena kehidupan itu selalu isinya banyak yang bikin sesuatu tuh di luar ekspektasi kita. Pengennya kita apa sih? We want everything fine. We want everything in life just fine. Exactly like what we want. Gitu ya. Kita pengennya gitu. Kita pengennya kalau ikut lomba kita yang menang. Lah kalau 10 orang ikut lomba semua pengen menang gimana? Ya semuanya nggak mungkin kan. Juara 1 adalah deng. Semuanya. Hah? Ini lomba atau kegiatan sosial? Nggak bisa begitu kan. Pasti ada yang namanya up, ada yang namanya down. Ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah. Ada yang namanya dipuji sama orang. Ada yang namanya dinyinyirin. Kayak tadi tuh ya, bukan nyinyir ya. Dia bermaksud baik tapi kurang baik gitu ya.
maksudnya baik tapi nadanya nggak enak, kata-katanya salah. Kadang mama itu maksudnya tuh pengen nanya, kamu sudah siap nggak untuk lombanya? Atau kamu sudah siap nggak untuk ulangan besok? Tapi mama nanyanya tuh nggak enak. Lu nggak belajar ta? Loh mah dari tadi tuh aku sudah belajar. Kok dibilang lu nggak belajar ta? Nyo kamu nggak belajar ta? HP-an aja, langsung kita down. It seems like kita kurang dihargai ya. Kita udah lakukan loh. Kita udah sabar loh, disalahpahami. Kalau hati kita ndak kuat teman-teman, kita ndak bisa hadapi masalah dengan benar. Dan kita ndak bisa menang. Kalau kita ndak kuat, kita bakal jadi orang yang gampang terluka. Bukan luka badannya, tapi luka hatinya. Kalau kita ndak kuat, kita ndak akan berani ikut lomba. Kenapa? Malu kalau kalah. Kalau kita ndak kuat, ndak berani kita dipakai Tuhan. Karena kita pikir apa? Oh orang lain aja yang dipakai Tuhan. Makanya kita butuh yang namanya kekuatan. Kita butuh punya yang namanya inner strength. Inner strength tuh gimana sih? Bentuknya inner strength tuh gimana? Oke, eyes on me please. Kalian lihat. Kalau kalian lihat Kak Pau Pau, kalian tuh cuman lihat fisiknya kakak. Oh Kak Pau Pau tuh rambutnya lurus habis dicatok jadi agak berantakan bawahnya. Oh Kak Pau Pau tuh hidungnya begini. Oh tingginya segitu. Ya nggak kurus-kurus banget gitu ya Kak Pau Pau sekarang ya. Gitu ya. Apa yang kalian lihat itu fisiknya. Oke. Ternyata Kak Pau Pau ada lesung pipinya, itu fisiknya. Oke, you can see my physical appearance. Oke, nah kalau kakak tunjukkan begini. You see my soul. You see the expression of my soul. Atau tiba-tiba, hai, aduh seneng banget loh lihat kalian tuh, ampun bener-bener. Jujur ini seneng banget. Apa yang barusan kalian lihat itu bukan fisiknya Kak Pau Pau aja, tapi kalian lihat ekspresi dari jiwanya kakak. Setiap manusia tuh ada tubuh, ada jiwa. Nah, kalau tiba-tiba temenmu, kalau dulu gak ada apa-apa, tiba-tiba sendiri, itu orang bisa bilang sakit jiwa. Padahal sekarang enggak, pakai earphone lagi nonton, lagi main. Itu namanya jiwa yang kelihatan dengan ekspresi perasaan. Tubuh, jiwa. Satu lagi apa? Roh. Bisa enggak lihat rohnya Kak Pau Pau? Enggak bisa, tapi bukan berarti roh itu enggak ada. Karena dari awal waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan gak ciptakan kita sama kayak Tuhan ciptakan kelinci atau anjing. Langsung aja, jadi kelinci, jadi anjing, langsung plup, 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 jadi. Ada ya binatang yang dibentuk juga. Tapi bedanya sama kita tuh apa? Tuhan itu menghembuskan nafas. Nanti ya tubuh kita ini kalau sudah meninggal akan balik jadi debu dan tanah. Tapi roh kita akan kembali kepada Dia yang menciptakan kita. Jadi roh itu walaupun gak kelihatan, bukan berarti roh itu gak ada. I'm a complete human being, body, soul, and spirit. Setiap kita itu manusia diciptakan utuh lengkap sama Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh. Jangan cuman perhatikan kebutuhan tubuh. Apa? Lapar, makan. Haus, minum. Ngantuk, tidur. Itu gampang. Dan kita seringkali terjebak cuman penuhi kebutuhan tubuh. Duh kok pengen makan ya, makan. Atau kita pengen kebutuhan jiwa kita dipenuhi apa misalnya, entertain. Kita lagi kesel. Kita dengar papa mama ribut misalnya. Atau kita lagi kesel sama adik. Atau kita lagi gak enakan sama temen. Kita bisa kerasa kepengen cari sesuatu yang menghibur kita.
curhat sama temennya bilang, iya lu gak salah, kamu gak salah, dia yang salah. Iya bener kan, aku yang bener kan. Langsung hatinya feel better. Atau dengerin musik, gitu ya. Ada lagu yang bikin semangat, wah I'm a champion gitu kan. Aku coba lagi. Atau waktu kita lagi down, tiba-tiba ada teman yang baik banget bilang gini, it's okay, you can try again next time. Atau kakak CG tiba-tiba doain, you are the best. Atau papa mama tiba-tiba beliin sesuatu yang kita senang walaupun kita nggak minta. Our soul rejoice, happy. Tapi jangan cuma berhenti sampai ke kebutuhan perasaan kita aja. Karena hidup kita tuh nggak dipimpin sama keinginan badan, tubuh. Hidup kita tuh nggak dipimpin sama keinginan perasaan. Kenapa? Karena keinginan tubuh dan keinginan jiwa tuh berubah-ubah. Jangan lupakan bahwa roh kita, manusia roh kita itu juga harus kuat. Harus dikasih makan. Ada kebutuhan manusia roh kita yang ndak bisa cuman bisa dipenuhi kebutuhannya itu oleh Tuhan yang menciptakan kita. Ndak bisa cuman lewat makan. Ndak bisa cuman lewat cari pujian, cari achievement, aim for the best score, aim for the gold medal. It just satisfy your soul for a moment. We need to pay attention very carefully for the need of our spirit. Kita tuh perlu banget perhatiin sungguh-sungguh kebutuhan roh kita. Ada satu contoh, seorang anak muda di Alkitab namanya Daud. Daud itu anak paling kecil, bayangin. Bisa digambarkan kalau Daud itu enggak terlalu diperhitungkan. Ya jelas aja, kenapa? Karena koko-kokonya, kakak-kakaknya tuh very outstanding. Bener-bener tentara yang kuat, handsome, kekar, tinggi gitu ya. Daud ini kecil kemerah-merahan. Kalau kakak-kakaknya pergi berperang, dia itu cuma disuruh pelihara 2 atau 3 ekor domba. Pekerjaan sepele, tapi lihat kalau kita dilatih dari hal kecil, tapi kita sungguh-sungguh bangun hubungan kita dengan Tuhan, kita akan beda. Daud itu gitu. Waktu semua lagi ada acara pesta, ada nabi datang, ingat nggak? Semuanya lagi makan, belum mau makan. Disuruh lewat satu-satu anaknya. Mana anaknya? Muncul satu. Terus Tuhan bilang, bukan ini waktu mau diurapi jadi raja. Ingat nggak Nabi Samuel? Terus datang lagi berikutnya. Loh kok nggak ada semua? Barulah Nabi ini nanya, loh Pak Isai, anakmu ini aja nggak ada lagi. Baru dia bilang, oh iya saya masih punya 1 anak lagi. Tapi dia tuh masih kecil banget. Masa iya dia juga mau disuruh muncul di sini? Terus nabinya bilang, panggil. Kita enggak mau mulai makan sebelum dia datang. Waktu dia datang, Tuhan bilang, ini orangnya. Karena Tuhan itu enggak lihat physical appearance. Tuhan itu lihat hati. Tuhan itu lihat manusia rohnya anak ini. Oh, you don't know everybody. Ini Tuhan ya, dari sisinya Tuhan. Semua orang, gak salah tuh. Kok dia yang diurapi? Kan kita yang kekar, hebat, menang perang. Tahu gak Tuhan dalam hati berpikir apa? You don't know everyone. Kalian gak tahu. Waktu dia jaga domba di padang rumput. He always be with me. He always close to me. Dia ini selalu dekat dengan aku. Dia selalu menyanyikan pujian untuk aku. He always spend time with me. He know me and I know him. We are close. Kedekatan kita ini yang buat dia ini orangnya kuat. Dia ini walaupun fisiknya kecil, tapi rohnya kuat. He has inner strength. He has inner strength. Not a physical strength.
Kurang lebih kayak gitu. Dan ternyata benar. Waktu akhirnya ada di medan peperangan menghadapi Goliat yang gede. Raja Saul itu coba mau kasih dia senjata, baju zirah. Nggak muat kan, kebesaran dia malah nggak bisa jalan. Kita ya kalau punya inner strength dari dalam, kita nggak butuh. Maksudnya tuh kita not depend, kita tuh nggak bergantung sama kekuatan dari luar. Kekuatan dari luar kalau waktu perang itu ya baju perang zirah. Daud bilang aku nggak bisa pakai ini. Daud kenapa kok jadi berani? You know, David is the one of the person in the Bible who didn't make a miracle. Daud itu manusia biasa dalam Alkitab yang kalau Alkitab catat tuh nggak bikin mujizat. Kalau kita lihat, wah Elia, Elisa bisa belah laut terus jalan. Oh dia bisa mendatangkan api dari langit. Kita pikir that's special thing for a special person only. Tapi apa yang Daud lakukan ini simple. Daud itu ngadapin Goliat itu bukan dengan miracle. Tiba-tiba Daud datang terus langsung pakai tangan kosong gini. Ding gitu. Enggak. Daud tuh bener-bener pakai batu beneran. Kekuatannya Daud itu bukan di ali-ali dan batunya. Batu sama pedang lebih kuat mana? Ya pedang lah. Kekuatan Daud itu ada di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Makanya dia bilang gini, kamu datang dengan lembing dan tombak. I come in the name of the mighty Lord. Aku datang dengan nama Tuhan. Waktu Daud ya jalan, ini misalnya Daud, itu Goliat gede banget ya. Dia langsung ambil jalan dia bilang gini, Tuhan tuh udah barengin aku. Kemarin Tuhan udah tolong aku, sekarang pun Tuhan pasti tolong aku. Dia bilang sama Goliat, dia bukan cuma mau pamer sama Goliat, bukan. When he tell a story about him and God, he remind himself as well. Dia bilang sama Goliat sambil jalan gitu ya, Tuhan yang udah pernah lepaskan aku dari cakar beruang. Tuhan yang pernah tolong aku dari singa. Tuhan juga akan tolong aku hadapi kamu. Jedam, matilah Goliatnya. Kalian bagus udah mulai dari kecil. Kalian bisa latih iman kalian dari sekarang. Doa dari hal sederhana. Takut Tuhan tolong. Tiba-tiba cancel, gak jadi. Itu gak kebetulan. That's the power of your prayer. That's the power of your relationship with God. Apalagi ceritanya Daud. Waktu Daud akhirnya sudah jadi raja. Wah, you know raja itu kayak orang yang dianggap paling kuat kan. Di seluruh negeri, all the people can count on him kalau ada masalah. Tapi waktu gagal, maka semua juga menyalahkan rajanya. Pernah satu kali Daud sama pasukannya tuh pergi berperang. Tapi bayangin ya, udah capek-capek pulang perang. Waktu balik ke kemahnya, balik ke tempat tinggalnya, kaget. Daud sama semua tentaranya kaget setengah hidup. Banget kagetnya. Karena istri mereka, anak-anak mereka, harta benda mereka dibawa lari sama musuh. Mereka kaget banget, mereka nangis sampai gak kuat lagi nangis. Terus dalam kemarahannya mereka menyalahkan Daud. Kamu sih ajak kita pergi perang barusan, strategimu gimana sih? Kita kok pulang anak kita gak ada, istri kita gak ada. Maka orang-orang yang marah itu mau lempari Daud dengan batu. Lihat, di tengah situasi kayak gitu, Daud itu loh nggak malah, kalian ini seenaknya, memangnya cuma anakmu aja, anakku juga. Atau Daud gak, I don't know what to do, lari, sembunyi. Atau Daud gak marah,
Atau tiba-tiba, tunggu semua, tunggu di sini, aku akan pergi. Enggak. Daud sendiri tuh hancur hati. Daud sendiri tuh ancur-ancuran sudahan. Bayangin, anak dia, istri dia, harta dia semuanya juga diambil. Orang-orang yang dukung enggak ada satupun. He is alone. But you know, orang yang kuat hatinya, the person with an inner strength is never alone. Orang yang punya kekuatan di dalam hatinya itu nggak pernah sendirian. Ini loh yang Daud lakukan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Daud langsung diem dan bilang, God, you are my strength. God, when I am weak, I am strong because I have you. Itu loh, inner strength. Tiba-tiba Daud langsung, sekalipun tidak ada jalan keluar, sekalipun gak ada orang yang dukung, selama ada Tuhan, I am fine. Langsung Daud berdoa, terus Tuhan bilang, Daud pun doanya gini, Tuhan tak kejar gak musuhnya. Kalau tak kejar, aku bakal menang gak? Kalau memang gak perlu tak kejar, sudah biarin. Tapi Tuhan bilang apa? Kejar. Ya sudah, dikejar. Akhirnya bisa bawa pulang semua orang-orang yang dia cintai. Mungkin kita gak punya musuh yang ambil sesuatu dari kita. Tapi the spirit can be the same. When we don't know what to do. When we feel very down, super duper down. And no one, gak ada orang, seorang pun di sekeliling kita bisa lift our spirit up. Remember, yang pertama catat baik-baik. Sumber kekuatan kita hanya ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kak Bapak ulang lagi ya. Sumber kekuatan kita hanyalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Enggak ada sumber yang lain. Sumber yang lain bisa tapi cuma temporary. Ada best friend yang selalu support kita, one day dia nggak support kita lagi. Pindah kelas, pisah sekolah dan lain-lain. Bahkan our best supporter now is our parent, right? Tapi satu titik, our parent itu has limit. Their understanding has limit. Apalagi dengan kita yang udah tambah besar. We are not kids anymore. Sometimes our parent didn't understand us enough. Kadangkala apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, papa mama udah gak bisa ngerti. Mau support itu bingung. Paling-paling cuman bilang gini, doa ya Nyo. Jangan kesel. Kalau kita nggak dapatkan dukungan yang kita harapkan dari orang. Jangan jadi kesel dan marah sama mereka. Paling enggak kalau mereka bilang, doa ya. Mama nggak ngerti harus buat apa, tapi I will pray for you. You know, kalau papa mama kita tuh nggak ngerti gimana caranya tolong kita, tapi bilang, doa ya, mama juga akan doa buat kamu. That's the most precious thing that ever happened. Karena itu memang rahasia kekuatan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu adalah sumber kekuatan satu-satunya. Izinkan Kak Popo bersaksi. Karena kakak udah hidup lebih lama dari kalian. Kakak udah ngelalui yang namanya preteens life, teenager life, adults, young life, young people life, young adult life, early marriage, new parent, ya not old enough ya, belum punya cucu ya. Tapi at least kakak bisa bilang begini, jangan pernah sepelekan, jangan pernah anggap gak penting, jangan pernah take it for granted, jangan pernah lupakan untuk bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Knowing the story from the Bible is never enough.
Pengalaman masa kecil, nggak ngerti. Pokoknya doa aja. Kok bisa dijamah Tuhan ya? Nangis waktu dijamah Tuhan. Kita mikir jangan-jangan waktu itu kita ikut-ikutan teman sebelah dia nangis, ya udah aku ikut nangis. Kalau nggak nangis rasanya nanti dikira nggak rohani, Anda salah, kalian salah. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu satu-satu. Secara pribadi, ayo bangun. One of the reason you are here now, to build personal relationship with Jesus. Tuhan adalah sumbernya kekuatan kita, bukan yang lain. Dari mana makanan rohani untuk roh kita? 3, gampang. Pujian, doa, firman. Bilang sama-sama pujian, doa, firman. 1, 2, 3. Itu aja. Pujilah Tuhan dengan mulut, dengan hati kita. Karena waktu kita memuji Tuhan, Dia hadir. Firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti, baca aja. Karena Tuhan itu akan pakai firman-Nya terus-menerus untuk mengingatkan who we are, why we are here, what for. Karena firman Tuhan itu akan selalu balikin kita ke original plan-nya Tuhan. Nanti ya, dalam pertemanan, kadang mereka tolak kita karena kita nggak punya baju yang sama dengan mereka. Mereka gengnya merek HP tertentu mungkin, kita merasa, I'm not belong, I'm not fit in, you don't have to be fit in. Kadang tuh orang itu tanpa sadar kasih kita label. Kita itu seperti dikasih standar sama orang. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus gini. They have expectation for us. Tapi Alkitab selalu balikin kita lagi, ingetin kita lagi. Betapa berharganya kita with or without our achievement. Bible always bring us back to His heart, His eyes, the way He sees us. Dengan cara Tuhan melihat kita itu loh, nggak sama dengan cara orang lihat kita. Tuhan itu pandang kita itu cuman mulia, berharga. Gak pernah berubah. When I do the right, you love me. When I do the wrong, you still love me. Itu loh Tuhan. Makanya kita bisa bilang begini, Lord, you are my favorite hiding place. Hiding place itu maksudnya tempat untuk kita tuh dapat kekuatan lagi. Kita nggak sanggup, lihat ya, orang yang lemah rohnya itu gampang emosian. Easy to angry. Mudah nyerah. Ada masalah dikit nggak mau. Ditegur dikit udah mundur. Orang yang lemah rohnya gak punya keberanian. Orang yang lemah rohnya gampang banget digoda melakukan dosa. Tapi kabar baiknya, sumber kekuatan tuh gak susah teman-teman. Cuman kita tuh perlu latih. Mumpung sekarang masih very young, train ourselves. Gak apa-apa, I don't feel like it. I don't know God yet. Aku gak terlalu kenal Tuhan. It's okay. Train yourself to be disciplined. Have a spiritual discipline. Doa, baca Alkitab, puji penyembah Tuhan. Udah. Sekarang kita lakukan itu hanya karena disiplin. Because we need to. But as we grow up, as we know Him more and more, we will move from we need Him. I do this because I know I need Him. I read the Bible because I know I need the Bible. I pray because I know I need to pray, because I need strength. I praise Him because I need to. When you know Him personally more and more, you will move from the word I need to
You will move to the next stage. You will step up to the level. I love to. I pray because I love Jesus. I read the Bible because I love Jesus. I praise and worship Him because I love Him. It's okay. Tuhan itu nggak marah. Tuhan itu nggak gini. Ya datang butuh doang. Enggak. He always open His arm and welcome you to come. Salah satu hal yang paling sulit yang kakak lakukan di awal-awal kakak mau sungguh-sungguh sama Tuhan adalah disiplin saat teduh. Kenapa? Karena gak pernah dilatih dari kecil. My parents never teach me to do that. Orang tua kakak tuh orang tua Kristen yang gak ngerti. Kalau anaknya itu bukan cuma butuh kebutuhan tubuh, jiwa, tapi manusia rohnya perlu dikasih makan. Jadi I never read my Bible, only on Sunday when I was a child. Jadi cuman waktu hari Minggu aja di gereja kakaknya cerita baru baca 1 ayat 2 ayat. But in daily life, I never touch my Bible. Dan kakak berdoa tuh cuman kalau pas lagi butuh banget. Kerasa sedih baru Tuhan tolong dong papa sakit. Tapi ya Tuhan tuh sabar. Tuhan tuh cinta kita duluan. Tuhan bilang, it's okay, I will wait for you. Tuhan tuh sabar nunggu kita grow up. But we need to take a step up. Kita nggak bisa, jangan tambah turun ya please. Kalau dari kecil udah disiplin baca Alkitab sama papa mama, waktu remaja bisa lakukan sendiri, jangan berkata enough. Yeah, I'm free now. Jangan tambah turun ya, tapi naik. Amin. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Kenapa sih Kak? Kok kayaknya tuh kakak tuh ngotot banget. Memangnya Tuhan tuh butuh kita tak Kak? Enggak. Tuhan itu enggak pernah butuh apapun dari kita teman-teman. Tapi Dia cinta kita mati-matian, itu iya. Apa yang hari ini kakak berusaha sampaikan adalah isi hati Tuhan. He loves you so much, no matter what. Waktu Dia bilang come, itu bukan karena Dia adalah Allah yang kesepian. He is a self-sufficient God. Dia adalah Allah yang tidak butuh apapun. He is a complete God already. Tapi waktu Dia minta kita mendekat bangun hubungan, itu karena Dia cinta kita. All He want from us is only a relationship. Yang Dia inginkan satu-satunya, yang Tuhan inginkan dari hidup setiap kita cuma satu. Hubungan pribadi. Personal, know Him personal. Let's start to build a relationship with God. Let's start. Kalau ada yang mulai jauh, kalau ada yang mulai hambar, ada yang mulai biasa-biasa, everything about Jesus no longer touch our heart. It's time to start again. Build new relationship with God again. Amen. Tuhan tuh gak pernah loh, waktu datang, kita datang, hai. Terus Tuhan bilang, baru datang, kemana aja seminggu yang lalu? Enggak. Walaupun kita udah gak pernah doa, bahkan kita itu ya gak pernah even say hi to Him. Hi. Jesus, thank you. Or call His name sincerely from our heart. Start to do it. You just say, Jesus, I'm here now. I'm stuck here. But I want to know you. Can you say that in your heart? Maybe you are here because your parent forced you to. But actually, He is the one
who invite you to come closer to him. Mungkin kamu berpikir, aku di sini tuh karena dipaksa. Benernya ya enakan main game di rumah. Tapi sebenarnya kamu tuh datang karena Tuhan yang undang kamu mendekat sama Tuhan. Nanti kita nyanyi satu lagu ini ya. Thanks for your stubborn love for me. Itu kalimat very meaningful. Tuhan itu cintanya sama kita ya, stubborn. You know what stubborn mean? Bener-bener gak mau berubah. Tuhan wes lah, biasa aja lah, gak bisa. Tuhan tuh cintanya sama kita so stubborn. Bersyukur Tuhan gak pernah nyerah sama kita dan selalu kasih kita kesempatan untuk datang mendekat. Dan prinsip yang kedua adalah ini. 3 things about inner strength ya. First, hubungan pribadi kita dengan Tuhan adalah sumber kekuatan. Yang kedua, kita dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Jadi alasan kenapa Tuhan itu pengen kita tuh bangun manusia roh kita dengan sungguh-sungguh. Karena ada banyak teman-teman kita di luar sana, bahkan orang tua kita yang butuh untuk kita kuatkan. Gimana caranya? Waktu itu Tuhan bilang sama Petrus, Petrus lihat ya, Simon lihat ya, iblis tuh lagi berusaha menampi kamu. Istilahnya gini loh, guys, atau waktu dia bilang, hey Peter, pay attention carefully. Iblis tuh selalu pengen jatuhin kamu. Iblis tuh selalu pengen jauhin kamu dari Tuhan. Iblis tuh selalu pengen gagalkan his perfect plan in your life. Tuhan Yesus bilang gitu sama Petrus. Terus Tuhan bilang gini, tapi aku berdoa untuk kamu. Wow, itu loh. Tuhan Yesus tuh doain kita. Supaya kita tuh menang, melawan semua hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Sebenarnya yang bisa jauhkan kita dari Tuhan itu cuma satu. Kalau kita ngomong masalah, enggak juga. Karena kadang kalau kita ngalami masalah justru itu bisa jadi alasan kita semakin dekat sama Tuhan. Kadang-kala malah berkat loh yang bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Kalau kita di rumah ada masalah, papa mama ribut, kita bisa langsung Tuhan tolong, bantu. Kita jadi dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita diajak liburan, main-main, happy-happy terus, berkat. Jangan salah loh. Berkat tuh juga bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Jadi bukan soal berkat atau masalah ya. Tapi yang benar-benar bisa jauhkan kita dari Tuhan itu adalah dosa. Waktu kita itu dengan sengaja melanggar perintah Tuhan. Tapi selalu ada jalan keluar. Yaitu apa? Kembali ke Tuhan. Petrus itu udah diingetin loh sebelumnya. Aku sudah berdoa untuk engkau. Tuhan tuh udah doain Petrus loh. Tapi lihat ya, Petrus tetap gagal enggak? Tetap gagal. Tetap nyangkal Tuhan. Walaupun yang doain Petrus sudah Tuhan sendiri. Jadi didoain siapapun itu enggak ada jaminan, oke? It's okay teman-teman, sometimes kita bisa gagal dan jatuh dalam dosa. It's okay. Kakak pun ngalami itu. From time to time I fail again and again. Tapi that's not the end. Tuhan bilang begini, supaya setelah kamu insaf nanti, ya ayatnya bilang apa? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Lihat ya, kalimatnya gini di Lukas 22 ayat 31 ayat 32. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Supaya kamu jatuh, terbuang dari hadirat Tuhan, terbuang dari rencana Tuhan. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Sekalipun kita pernah buat dosa, iman kita jangan gugur.
akui, balik sama Tuhan, mulai lagi dari awal dengan Tuhan ya. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, jika engkau tuh udah minta ampun sama Tuhan, sudah diampuni, dikasihi lagi, jadi kuat lagi, nggak berhenti sampai situ firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Kita ini bukan cuma jadi kuat, having a inner strength, itu cuma untuk kita sendiri supaya kita ini strong, nggak jatuh dalam dosa. Enggak, Tuhan itu akan kuatkan kita supaya kita bisa menguatkan orang lain. Karena itu jangan hidup untuk diri sendiri, minta sama Tuhan, Tuhan pakai aku. Kalaupun kita pernah gagal, kesaksian kita nanti akan memberkati orang lain. Satu hari simpen aja dulu. There will be time. Your testimony, your story, your failure, your mistakes, your repentance from sin will strengthen other people. Petrus lakukan itu ya. Itu adalah prinsip yang kedua soal inner strength. Inner strength itu bukan sesuatu yang selfish. Tapi itu sesuatu yang akan Tuhan pakai untuk menguatkan orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, kelemahan adalah tanda kita butuh Roh Kudus. Enggak selalu loh teman-teman. Kita itu dalam mode yang strong. Enggak selalu. Kayak baterai gitu loh di HP. Enggak selalu kan on terus. Ada waktunya low bat. Waktu itu adalah tanda kalau kita tuh butuh power. Ya kan? Kalau kita mulai mengenali tanda-tanda kelemahan rohani, jadi males, bosenan, kok akhirnya lebih negatif ya pikirannya, kok kata-katanya jadi suka ngeluh ya, moodnya kok jadi gak enak ya. Kelemahan rohani, tanda-tanda kelemahan rohani mulai muncul, itu adalah tanda kita butuh pertolongan Roh Kudus, segera, emergency. Dan kakak bersyukur Roh Kudus itu enggak cuman diam di gereja. Kalau enggak, kita downnya hari Rabu, kita harus nunggu hari Minggu kapan bisa ke gereja. Roh Kudus kan ada di gereja. Enggak, Roh Kudus itu dikirim oleh Yesus. Yesus itu bilang gini, aku minta kepada Bapa supaya ia mengirimkan penolong yang lain namanya Roh Kudus yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Ada seorang yang namanya Paulus tuh bilang gini, jadi semua kalimat tadi itu datang dari Yesus ya. Oh kakak kelupaan, di poin yang pertama tadi itu ayatnya ini loh. Sumber kekuatan kita tuh dari Yesus, itu artinya gini, dari hubungan pribadi dengan Yesus. Tuhan Yesus pernah bilang gini, manusia hidup bukan cuma dari roti aja, tapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kalian mau catat, itu ayatnya di poin yang pertama tadi di Matius 4 ayat 4, sorry Kak Popo kelupaan. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya kita tidak pernah jauh-jauh dari pujian, firman, dan doa. Karena itu sumber kekuatan manusia roh kita. Yang kedua tadi Petrus ya, Yesus ngomong ke Petrus, supaya nanti waktu kamu insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Yang ketiga, ini Yesus juga yang ngomong. Jadi Paulus itu sudah dipakai Tuhan jadi penginjil di mana-mana. Tapi dia punya kelemahan. Dia bilang, aduh aku tuh pengen banget iblis tuh dijauhin aja dari aku. Tapi Tuhan bilang sama Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9 ayat yang terakhir. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau kita merasa lemah, minta pertolongan Roh Kudus. Supaya apa? Kuasa Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu bisa kasih kita kekuatan untuk lepas dari ikatan dosa. Roh Kudus itu bisa kasih kita kekuatan, passion, fire in our heart. Kita tuh nggak lagi pengen sungguh-sungguh. Kakak mau challenge ya. Nanti itu memang akan ada kategori best group. Kelompok yang paling antusias,
kelompok yang paling tertib dan lain-lain. Tapi kakak tadi tidak puas. Kakak tuh pengen lihat ya, kalian tuh dipimpin sama Roh Kudus di dalam hal apapun yang kalian lakukan. Berdoa dipimpin Roh Kudus. Memuji Tuhan itu bukan dipimpin WL, tapi dipimpin Roh Kudus. When you dance for Him. Even when you don't feel like it, waktu kamu minta tolong sama Roh Kudus aku mau memuji Tuhan, bantu aku memuliakan Yesus. Lewat tarianku, lewat nyanyianku, lewat hidupku, Roh Kudus akan dengan senang hati bantu. Dari mana sumber kekuatan kita? Dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu kita merasa lemah dan tidak mampu, Roh Kudus akan menolong kita. Sejak kakak kenal Roh Kudus, hubungan kakak dengan Tuhan Yesus itu tidak pernah sama. Everything about Jesus become exciting in my life. Sebelum kakak kenal Roh Kudus, seperti ada waktunya tuh serasa bosen. Nyanyi lagu itu lagi. Datang ke gereja ya udah duduk. Nyanyi lagu cepet, nyanyi lagu pelan, dengar firman, pulang. Nothing new. Tapi waktu kenal Roh Kudus tuh menolong kita memuliakan Yesus. Roh Kudus itu menolong kita bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus itu menolong kita untuk menunjukkan iman kita. Bahkan sekalipun kita gagal pun Roh Kudus itu menegur dan kemudian memulihkan kita. Waktu kakak kenal Roh Kudus, nyanyi ya, setiap kali nyanyi, kata-kata lagunya tuh seperti melompat. Seperti gak biasa-biasa dan gak basa-basi lagi. Oh, I really want you to know Him more. Mungkin kalian akan merasa kayak, hah? Iya tak kak? Iya, alami sendiri. Hari ini semua yang kakak bilang Tuhan sediakan. Kakak minta semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa sama-sama. Pemain musik bisa maju. Ini adalah waktu di mana kalian deal dengan Tuhan Yesus secara personal. Kalau misalnya kalian mau jujur akui di hadapan Tuhan, kayak dokter gitu loh periksa, oh ya kalau body healthy, oh ini lagi butuh olahraga gitu ya. Dan kalau kita itu penuhi kebutuhan tubuh, jiwa sama roh kita tuh belum tentu sehat. Tapi kalau kita penuhi kebutuhan roh kita, kita connect dengan Tuhan kayak baterai itu loh dicas, langsung powernya udah. Gak pakai syarat apa-apa, langsung connect aja. Kakak minta kamu connect aja dengan Tuhan. Gak peduli perasaanmu apa hari ini, this is not about your feeling. But this is about your spirit and His spirit. Waktu kamu connect dengan Tuhan, lihat ya. Waktu kebutuhan manusia, rohmu tuh dipenuhi, rohmu tuh ndak lapar, rohmu tuh bukan yang miskin dan lemah ataupun sakit. Waktu rohmu itu kuat, kalaupun jiwamu terluka karena perlakuan orang, kalaupun hatimu luka karena perlakuan orang, hatimu kecewa karena perlakuan orang, kamu akan punya kekuatan to forgive and forget and love again. Jadi kejar Tuhannya dulu, yuk bangun hubungan lagi dengan Tuhan. Datang sama Tuhan itu as a person. Personally. You can talk with God after this. You can talk with Jesus about your life. Mungkin kamu bisa bilang gini, Tuhan, gak tahu mau ngomong apa. Gak apa-apa. Kakak bangun hubungan dengan papanya kakak itu. Sedikit banyak mempengaruhi kakak dengan Tuhan. Pelan-pelan kakak tuh baru belajar. Oh ternyata Tuhan itu beda. Papanya kakak tuh orangnya diem. Bukan cuma diem,
diem. Kalau ngomong tuh cuman, tanya mama. Kakak belajar bangun hubungan dengan papa. Di situ kakak ngerti. Nggak harus kadang banyak ngomong, karena kadang kita nggak bisa ngomong. Just come closer. Beberapa kali di ruang tamu waktu papanya kakak masih ada, kakak masih usia SMP, SMA, kakak tahu kakak itu pengen deket sama papa tapi enggak tahu mau ngomong apa karena enggak nyambung. Kakak cuma ada di sebelahnya aja diem. Papa lihat TV, kakak juga lihat TV. Just be there with him. And it built a bonding. Kamu yang mau cerita dengan Tuhan, God, you know, I feel sad now. God, I'm worried about my future. Atau kamu cuma mau curhat. God, Tuhan, temenku itu loh. Atau bahkan kamu tuh cool banget dan gak tahu mau ngomong apa. Cuma bilang gini aja, this is me. Dan kakak berdoa, God will come to you personally. Karena nggak ada kakak yang bisa tumpang tangan ke kamu. Karena kita harus social distancing. Nggak ada kakak yang bisa wakili Tuhan. Kadang ya, kalau kakak pas doain satu anak gitu ya, kakak tuh kadang pengen peluk gitu. Waktu itu kakak bilang gini, kamu nggak usah takut ya, papa mama baik-baik aja. Tuhan sayang sama papa mama, Tuhan juga sayang sama kamu. Itu bukan kakak. Itu Tuhan yang ngomong lewat kakak. Tapi sekarang nggak ada kakak yang bisa ngomong ke telingamu. Tapi Tuhan bisa ngomong langsung kepadamu. Fokus ya. Bring your life. Minta sama Tuhan mulai hari ini. Jadi sumber kekuatan satu-satunya di dalam hidupmu. If you know Him personally today, you will know Him personally tomorrow. Kamu akan jadi orang yang kuat. Apapun yang terjadi, firman Tuhan bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kalian yang sudah hafal, kalian boleh tutup mata. Sekarang ini zamannya semua pakai masker. Kita mau nyanyi, kita nggak mau nyanyi, orang lain juga nggak tahu. Tapi tahukah kalian setiap kata-kata kalian tuh ditunggu dan didengarkan oleh Tuhan. Let's be honest to ourselves.
Forget your friend for a while. Lupakan dulu teman kiri kananmu. This is the private moment between you and Jesus. Kakak akan nyanyikan lagu ini. Selama kakak nyanyi, everyone, you can talk personally to Jesus. You can talk with Jesus personally. You can talk about everything, especially about your life. You can tell him, Tuhan, Kak, Tuhan kan sudah tahu semuanya. Ingat, even though he is mighty, maha tahu, all he wants is relationship with you. Walaupun dia sudah tahu, dia akan tetap dengan senang hati listen to your story. Because he loves you. Bahkan kamu gak mau ngomong apapun. Just make sure you are there in his presence. Stand before him. Tuhan akan datang kepadamu personally. Masing-masing tutup mata dan mulai berdoa. I will sing this song, only me will sing this song. Semua tutup mata, I will let you and God have a private talk. Okay? Have a private talk. Miliki percakapan pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan jadi sumber kekuatanmu dengan Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart's cup a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kalau kalian sudah selesai cerita dengan Tuhan, kalian boleh join dengan kakak nyanyikan Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kakak minta semuanya berdiri, kita akan berdoa. Kalian yang bawa Alkitab, kalian boleh peluk Alkitab kalian di hati kalian. Kalau enggak bawa, cuma taruh tangan aja di hati. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap orang. Bukan cuma peserta, tapi setiap kami including me. Setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Kami membuat keputusan untuk mencintai Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kami mau Tuhan dekat dengan Tuhan setiap hari. Ingat bahwa ada Tuhan Yesus di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah sabar. Tuhan tidak pernah menuntut apapun dari kami. Tuhan cuma mau bangun hubungan dengan setiap kami. Bantu kami untuk menemukan kekuatan dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Ada iman, kekuatan, ada sukacita. Ada semua yang kami butuhkan. Tuhan, tunggu ya. Kami akan bertumbuh. Ampuni kami kalau kami cari Tuhan cuma karena kami butuh. Tapi kami mau belajar. Love you more and more. Sehingga waktu kami datang mendekat kepada Tuhan, itu bukan karena kami harus, bukan karena kami butuh sesuatu, tapi karena kami mencintai Engkau Tuhan. Thank you for loving us first. Bahkan sebelum kami bisa membalas cinta-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tanpa batas di hidup kami. We will always remember we have God. Kami punya Tuhan yang ingin cuma satu aja dari hidup kami, yaitu hubungan pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Biarkan pujian, doa, dan firman juga terus ada dalam kehidupan kami. Boleh enggak sebelum kakak berkata amin, kalian bilang sama Tuhan Yesus, Jesus, I love you. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk.